Saya Tina Talisa, ini sudah waktunya saya untuk bersama dengan Anda sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga tunggu komentar Anda, pertanyaan Anda, saran Anda lewat inewstvmobile.com dalam Talk to iNews. Dan malam hari ini kita bicara soal hal yang berkaitan dengan kita sebagai negara Indonesia, meskipun letaknya jauh di ujung timur Indonesia, soal Papua. Dan biasanya kalau menyebut Papua, menyebut soal kekayaan alam, kita langsung ada korelasi dengan PT Freeport Indonesia. Kita akan membahasnya bagaimana sungguhnya eksistensi Freeport kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dan juga dari sisi perundang-undangan, dari sisi kontraknya, kita akan membahas mengenai itu. Nah, sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi pertama berkaitan dengan apa yang terjadi hari Jumat. Pada saat Talk to iNews ditayangkan, kami menyampaikan juga jumpa pers mantan wali kota Tri Risma hari ini yang saat hari itu santer dikabarkan menjadi tersangka. Tetapi ini adalah penjelasannya karena Polda Jawa Timur akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus Pasar Turi yang melibatkan nama Tri Risma hari ini. Penerbitan SP3 ini karena polisi tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan perkara. Jadi pada saat hari Jumat kita mendapatkan informasi bahwa kejaksaan menetapkan tersangka karena ada permintaan dari kepolisian atau surat perintah untuk penyidikan dari kepolisian, tapi Kapolri sudah membantahnya karena tidak cukup bukti. Jadi intinya Ibu Risma tidak berstatus tersangka. Setelah sempat jadi polemik, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Jatim resmi menerbitkan SP3. Dan semuanya dilakukan setelah ada gelar perkara, kemudian kesimpulannya tidak cukup bukti adanya pelanggaran pidana dalam perkara yang dilaporkan oleh pihak PT Gala Bumi Perkasa terkait pasal penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Tri Risma hari ini dalam kaitannya saat menjabat sebagai wali kota. Dan SP3 ini sudah dikirimkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi tertanggal 26 Oktober 2015 atau per hari ini. Ternyata kita tidak menemukan cukup bukti. Cukup bukti ini kita buktikan di dalam suatu gelar perkara. Gelar perkara, mekanisme gelar, memang kita harus lakukan. Dalam gelar perkara ini kita akan mencari tentang tindak pidana dan pelakunya. Pemirsa, dari hari ke hari kita terus mendapatkan kabar duka mengenai masyarakat terdampak asap, saudara-saudara kita terutama anak kecil. Kita harus mendapati lagi informasi bahwa ada 3 orang anak dirawat di rumah sakit di Jambi, di Pediatric Intensive Care Unit atau ruang perawatan intensif untuk anak-anak, dan 2 diantaranya kondisinya kritis. Akibat kabut asap yang terus melanda wilayah Jambi, korban penyakit ISPA pun terus bertambah. Di antaranya 3 orang balita harus mendapatkan perawatan intensif di ruang PICU unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Raden Matahir Provinsi Jambi. 3 pasien balita penderita ISPA ini sudah beberapa hari dirawat serius. Bahkan 2 diantaranya dalam kondisi kritis, dalam kondisi tak sadarkan diri, dan dalam pengawasan ketat tim dokter khusus. Ini nafas sesak, batuk, seminggu. Salah seorang balita Zainal Mustaqim bahkan harus mendapatkan alat bantu pernapasan agar bisa tetap bertahan. Sementara itu Pemda Palangkaraya menyiapkan 6 rumah oksigen untuk menampung warga yang terpapar kabut asap. Rumah oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Dori Silvanus Palangkaraya ini salah satu dari 6 rumah oksigen yang kini disediakan khusus bagi warga, khususnya anak-anak yang menjadi korban kabut asap. Di ruangan berukuran sekitar 10 kali 15 meter ini sengaja disediakan berbagai fasilitas, mulai dari ruangan ber-AC, tabung oksigen, bahkan seperangkat mainan untuk anak-anak. Dari awal kan ini saya tinggal di Palangkaraya ini sudah 5 tahun. 5 tahun sudah mengalami 5 kali asap itu sudah. Jadi nggak ada tindakan, mestinya tahun ini lebih parah dari yang kemarin-kemarin. Sebelumnya kan anak kami ini ke rumah sakit bergantian. Ada pertama yang kecil ke dokter, situ yang besar ini masih minum obat. Jadi untuk tindakan pencegahan supaya nggak kambuh lagi. Kabid Humas RSUD Dori Silvanus Palangkaraya,
Dr. Theodorus mengatakan jumlah penderita ISPA yang kini dirawat jalan meningkat tajam mencapai 209 orang. Ini update terbaru dari data Rumah Sakit Doris Silvanus bahwa pasien yang dirawat jalan sampai tanggal 26 Oktober jam 00 bahwa pasien yang dirawat jalan di Rumah Sakit Doris Silvanus ini sudah 206 pasien. Meski telah disediakan rumah oksigen, namun kunjungan warga yang terpapar kabut asap masih terbilang minim. Dari Jambi dan Palangkaraya, tim liputan memberitakan. Pemirsa, sekarang kita akan mengajak Anda untuk melihat sesungguhnya seperti apa polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Terutama karena ada tontonan di hadapan publik, ada ketidakkompakan pemerintah dalam hal ini anggota Kabinet Kerja antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Minggu 25 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo tiba di Amerika Serikat untuk memulai lawatannya. Kunjungan Presiden Jokowi ke negeri Paman Sam ini untuk membahas hubungan bilateral. Namun beberapa waktu terakhir beredar isu, selain bertemu Obama, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan pihak Freeport untuk membahas perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia yang akan berakhir tahun 2021 mendatang. Presiden Jokowi membantah isu tersebut dan menegaskan perpanjangan kontrak PT Freeport masih dalam pembahasan. Nanti kalau timnya sudah memberikan masukan ke saya putuskan. Karena ini ada tim untuk pembangunan Papua yang berkaitan tidak hanya Freeport terhadap. Keriuhan kontrak Freeport di Indonesia ini mengemuka sejak ada pandangan yang berbeda antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait perpanjangan Freeport di Indonesia. Sudirman berpendapat perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia akan mengikuti berbagai persyaratan mutlak, diantaranya melibatkan industri lokal. Teruskan usahanya, melibatkan industri lokal dan juga membangun sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya bagaimana caranya privatisasi itu bisa mendorong pertumbuhan pasar modal. Jadi pemerintah membuka diri, bahkan mengharapkan apabila nanti ada proses privatisasi, kalau memang dimungkinkan masuk pasar modal, silakan ke pasar modal. Sementara Rizal Ramli menolak perpanjangan Freeport di Indonesia karena royalti yang diberikan Freeport kepada Indonesia hanya 1%, sedangkan negara lain membayar 6 hingga 7%. Freeport harus bayar yang fair lah, karena masa lalu kan nggak fair. Ya, masa hanya 1% dari tahun 67 sampai tahun 2014. Yang wajar lah 6,7% gitu. Selain itu, menurut Rizal Ramli, kehadiran Freeport di Indonesia tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur Papua. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Nah, sekarang kita akan melihat surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian menyeratkan seolah memberikan izin untuk perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Kita melihat pada poin 2 di surat tersebut dinyatakan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerima permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia melalui surat yang tertanggal 9 Juli 2014. Kemudian di poin 4, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan perundangan di bidang mineral dan batubara diimplementasikan. Mari kita tidak hanya membayang-bayangkan, tidak hanya berkutat pada pikiran kita sendiri, kita tanyakan kepada 3 orang. Ada Pak Charles Simarabare, selamat malam Pak. Selamat malam. Sebagai anggota DPD dari Papua, Pak Bembi, kita boleh katakan sebagai pakar ya Pak ya,
dan sebelumnya juga adalah bagian dari regulator juga dari Bappenas sebelumnya. Ada birokrasi juga di Bappenas yang memang ngurusin perencanaan pembangunan nasional termasuk diantaranya pertambangan, itu memang bidang beliau. Pak Marwan sebagai ahli pertambangan. Saya ke Pak Bembi dulu deh. Pak Bembi, Freeport itu dari tahun 67 gitu ya, sudah hampir 50 tahun, hampir setengah abad ada di Indonesia. Kita dapat apa, Pak? Begini ya, kalau kita bicara soal pengelolaan sumber daya mineral, khususnya ini tembaga, kita bicara mengenai apa yang telah kita dapat, itu harusnya memang perlu diperinci secara finansial itu apa, kemudian secara posisi dari posisi negeri ini di dalam mensuplai mineral itu seperti apa, kemudian kita juga pertimbangkan hal-hal lain yang memang banyak kaitannya dengan persoalan ini. Dan di sini kita melihat bahwa mungkin memang pada waktu itu ya keputusannya mungkin betul ya untuk menarik investor itu dengan peraturan-peraturan yang cocok pada waktu itu, sehingga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang memang pada waktu itu juga masih belum disentuh. Nah, dengan berkembangnya waktu ya, situasi ya, ini memang perlu kita review kembali ketepatan dari pengelolaan itu sendiri. Oke, menurut Anda yang katakanlah gini, di masa itu tepat, sekarang udah nggak relevan apa terutama, Pak? Misalkan begini, kita lihat persoalan permodalan. Kita lihat pada masa itu modal ya itu dikuasai oleh sekelompok pemodal-pemodal ya, di mana iklim kompetisi itu masih relatif kurang. Kemudian kita lihat mengenai sumber daya manusia, teknologi dari penambangan itu sendiri dan juga baik itu eksplorasi maupun dalam operasi itu memang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu, yaitu negara-negara maju. Tapi pada waktu sekarang-sekarang ini saya kira memang sudah sangat berbeda dengan pada waktu itu. Dan ini kita memang perlu pikirkan lebih lanjut dengan melihat kemampuan-kemampuan kita, dan kita juga harus melihat bahwa persoalan finansial ini memang menjadi bagian penting juga yang pada saat ini bisa terukur ya, dan bisa dibandingkan dan bisa dikompetisikan dengan dengan kegiatan-kegiatan yang di tempat lain itu. Oke, di kegiatan sejenis tempat lain kurang lebih begitu ya. Pak Charles, Anda kan lahir di Medan tapi sudah lebih dari 20 tahun di Papua, orang Papua gitu ya. Orang Papua kalau dibilang seneng itu apa senengnya ada Freeport dan apa nggak senengnya kalau ada Freeport? Ya, terima kasih Mbak Tina. Kalau dijajaki, mana lebih banyak senang orang Papua, Freeport ada di Papua atau sudah merasakan atau belum, tentu pasti lebih banyak berkata belum merasakan dampak apapun dari Freeport. Oleh karena itu, dengan situasi sekarang kita melihat PT Freeport seperti mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memperpanjang kontrak. Nah, ini perlu dipertanyakan. Sebenarnya sebelum itu pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu membuat introspeksi atau evaluasi tentang kontrak yang selama ini. Sudah sejauh mana kehadiran PT Freeport memberi dampak yang positif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Seperti yang sudah disinggung pertama tadi, sudah 40-an tahun lebih, sudah hampir setengah abad, Freeport ada di Papua. Tetapi kalau kita melihat orang-orang di sekitar PT Freeport itu sendiri sangat menderita. Mereka sangat jauh dari hidup yang layak. Nah, ini sebenarnya ada apa? Karena ternyata selama ini mereka hanya penonton. Mereka di situ hanya sebagai orang-orang yang asing. Mereka menganggap mereka adalah orang asing di lingkungan itu. Padahal mereka pemilik hak ulayat yang begitu kaya. Nah, karena itu sudah seharusnya lah pemerintah Indonesia harus berpihak kepada masyarakat Papua
jangan lagi sepertinya lebih berpihak kepada perusahaan asing yang hanya mengambil harta kekayaan Papua, Indonesia demi kepentingan-kepentingan tertentu. Pak, saya di situ dulu karena saya melihat bahwa menurut Bapak belum ada positifnya gitu ya kehadiran Freeport hampir setengah abad. Saya ke Pak Marwan. Pak, kalau gitu kalau kita petakan seperti apa yang disampaikan oleh kedua menteri yang beda pendapat, yang satu Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, yang di bawah adalah menteri teknis sih sebetulnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sesungguhnya apakah Bapak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Charles atau memang melihat banyak unsur yang harus kita pandang soal Freeport, misalnya soal masyarakat nggak sejahtera yang terdekat dengan Freeport, jangan-jangan yang sejahteranya Jakarta gitu, katakanlah begitu. Apakah itu yang jadi catatan diantaranya soal finansial, sosial, infrastruktur juga, Pak Marwan? Ya, kalau soal finansial memang kita melihat penerimaan negara dibanding penerimaan Freeport dalam bentuk penerimaan bersih ya, setelah dipotong biaya operasi, itu memang selama ini lebih banyak yang diterima oleh Freeport. Hanya belakangan saja karena adanya pemberlakuan bea keluar, itu ada perubahan sedikit. Tapi pada prinsipnya selama ini bottom line setelah potong biaya operasi selalu penerimaan negara itu lebih rendah dibanding kontraktor. Jelas ini satu hal yang memang sangat mendasar dan perlu diperbaiki. Apakah ini sesuatu yang umum berlaku? Saya kira tidak. Karena mestinya sebagai pemilik sumber daya alam kita menerima lebih banyak. Seperti juga yang terjadi di sektor migas. Itu penerimaan negara kira-kira 60-an%, 65 sampai 70 malah. Tapi minimal 60%. Kita ambil saja 60, berarti kontraktornya itu 40. Tapi yang terjadi di Freeport itu sebaliknya. Justru mereka menerima lebih banyak. Pernah terjadi antara 2004 sampai 2008, kalau diakumulasi selama 5 tahun, Freeport itu menerima kira-kira 8 miliar dolar, sementara pemerintah Indonesia itu hanya menerima 4 miliar dolar, 4 sampai 5. Artinya ini satu hal yang sangat mendasar untuk diperbaiki. Dengan begitu juga seandainya daerah Papua itu mendapatkan bagian yang lebih rendah dari seharusnya dan membuat masyarakat di sana itu kita katakanlah hidupnya masih belum meningkat kesejahteraannya, itu satu hal yang memang wajar sesuai dengan tadi pembagian yang saya kira perlu diperbaiki, itu satu yang memang tidak adil selama ini. Jadi dari sisi finansial sebagai negara kita dapat porsi kecil dan jangan-jangan pemerintah pusat pun diplot ke masyarakat Papuanya lebih kecil lagi gitu. Jadi benar-benar nggak dapat apa-apa, katakanlah begitu ya Pak Marwan ya. Kalau soal itu saya kira ini satu hal yang perlu juga dipahami oleh masyarakat. Karena yang diterima oleh daerah itu ada peraturan tentang daerah penghasil. Itu sudah ada porsinya. Kemudian dari Freeport sendiri itu ada potongan langsung dari pendapatan kotor 1%. Lalu ada lagi dana CSR. Dan di samping itu sebetulnya Papua ini di luar soal tambang ya, tapi secara nasional dalam APBN itu menerima dana otsus. Jadi sebetulnya kalau bicara jumlah uang mungkin sudah cukup besar. Cuma masalahnya mungkin pengelolaan ya, tidak solid antara pemerintah pusat dan daerah, bagaimana supaya dana yang besar itu bisa efektif untuk kepentingan pembangunan di sana, termasuk untuk kesejahteraan rakyat di Papua. Jadi ada hal yang perlu diperbaiki. Jadi ada hal bahwa kita juga porsinya tidak cukup fair menurut kita antara Freeport dengan Indonesia, dan ada sisi lain soal manajemen pengelolaan juga untuk sisi Papuanya sendiri. Betul. Kita nanti bahas dengan Pak Charles soal itu. Kami kembali sesaat lagi.